Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Widow Haryadi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu program tentang penjualan data penjualan barang toko. Pada program ini saya membuat program untuk melihat data penjualan toko Guido, yang mana merupakan toko alat tulis. Program ini memiliki 4 fitur utama, yaitu pertama, menampilkan daftar penjualan, kedua, menambah data penjualan, ketiga, menghapus data penjualan, dan keempat ialah update penjualan atau mengubah data penjualan. Pada program ini saya membuat list produk yang di dalamnya berisi dictionary yang berisikan informasi penjualan produk. Masing-masing produk memiliki informasi atau key berupa kategori, merek, unit price, unit sold. Kemudian di sini juga saya buat si update UPD_produk yang mana gunanya ialah untuk menambahkan key nama yang merupakan gabungan dari kategori ditambah dengan merek. Kemudian ada juga key income yang merupakan hasil perkalian dari unit sold dan unit price. Key name ini yang nantinya akan berperan sebagai unique key yang dimiliki dari masing-masing produk. Langsung saja kita jalankan programnya. Jadi ini untuk menu utamanya. Di menu utama akan menampilkan pilihan menu, 5 pilihan menu. Yaitu yang pertama menampilkan daftar penjualan, kedua menambah data penjualan, ketiga menghapus data penjualan, keempat update data penjualan, dan kelima ada exit. Jadi di sini program akan menunggu inputan user untuk memilih pilihan menu. Di sini jika user menginput selain 1 sampai 5, maka program akan terus berjalan hingga sampai dan menunggu user menginput angka 1 sampai 5. Nah, jika user menginput angka 1, maka akan masuk ke menu 1. Jika user menginput angka 2, maka akan masuk ke menu 2 dan seterusnya hingga ke menu 4. Lalu jika user menginput angka 5, maka program akan berhenti dan akan muncul pesan have a great day. Mari langsung saja kita coba masuk ke menu 1 ya. Di sini sebelumnya saya coba untuk input selain 1 sampai 5 dan program terus looping hingga akhirnya kita menginput 1 sampai 5. Kita coba masuk ke menu 1. Nah, pada menu 1 ini terdapat 3 submenu. Nah, yang pertama ada data untuk menampilkan data seluruh produk, kedua menampilkan data produk tertentu, lalu ketiga kembali ke menu utama. Sama seperti sebelumnya, jika kita input selain 1 sampai 3, maka program akan terus looping sehingga kita menginput 1 sampai 3. Jika kita memilih angka 3, maka akan kembali ke menu utama. Nah, kemudian jika user memilih submenu 1, maka untuk menampilkan data seluruh produk, pertama ada fungsi ada produk, ada underscore produk. Pada fungsi ini, program akan mengecek apakah ada data di dalam list produk. Apakah ada data di dalam list produk? Jika tidak ada data dalam list produk, maka program akan menampilkan pesan tidak ada produk. Kemudian jika ada data di dalam list produk, maka program akan menampilkan seluruh data produk yang ada. Kemudian
akhirnya di sini ada juga fungsi total sales yang mana fungsinya yaitu untuk menjumlahkan setiap nilai income dari masing-masing produk. Ya, mari kita langsung coba jalankan untuk submenu pertama. Nah, di sini karena dari awal kita sudah set list produk ada 3 produk, jadi program akan menampilkan semuanya. Lalu untuk submenu yang kedua atau menampilkan data produk tertentu, pertama kita akan diminta untuk memasukkan kategori dan merek apa yang ingin dicari. Nah, yang nanti akan disimpan dalam variabel dicari. Kemudian program akan mengecek apakah yang dicari ini ada dalam list produk atau tidak. Jika yang dicari ini ada dalam list produk, maka akan ditampilkan data-datanya. Kemudian jika yang dicari tidak berada dalam list produk, maka akan muncul pesan produk tersebut tidak tersedia. Mari kita coba untuk case pertama, misalnya ada data di dalam ada yang dicari di dalam list produk. Sebagai misal kita ingin masukkan cari pulpen faster. Masukkan kategori dicari pulpen, kemudian mereknya faster. Nah, karena pulpen faster ini ada dalam list produk, maka akan muncul datanya. Kemudian kita coba untuk case yang tidak akan ada di dalam list produk, yaitu misalnya kita masukkan mencari pulpen merek standar. Nah, karena pulpen standar belum ada di dalam list produk, maka akan muncul pesan produk tersebut tidak tersedia. Kemudian pada menu kedua ada 2 submenu, yaitu yang pertama tambah data produk, kemudian yang kedua kembali ke menu utama. Sama seperti sebelumnya, jika user menginput selain 1 atau 2, maka program akan terus berputar hingga user memasukkan angka 1 dan 2. Jika memasukkan angka 2, maka akan kembali ke menu utama. Nah, jika user memilih submenu 1, maka program akan meminta kita untuk menginput kategori dan merek produk apa yang ingin kita tambahkan. Di sini jika di sini pertama program akan mengecek terlebih dahulu apakah produk yang kita ingin tambahkan sudah ada dalam list produk atau tidak. Mari kita lihat di fungsi cek tambah. Fungsi cek tambah. Nah, ini. Jika produk yang ingin ditambahkan tidak ada dalam list produk, maka akan return true, dan sebaliknya jika produk yang ingin ditambah sudah ada di dalam list produk, maka akan di return nilai false. Di sini jika true tadi, jika belum ada data tersebut dalam list, maka ntar akan masuk ke fungsi tambah unit price dan tambah unit sold. Yang mana ini fungsi untuk memasukkan nilai unit price dan unit sold. Di sini dalam fungsi ini, jadi program akan hanya menerima inputan berupa angka saja. Jika karakter yang dimasukkan user bukan angka, maka program akan terus berputar hingga user memasukkan angka saja, dan kemudian datanya tersebut akan berubah menjadi integer. Nah, setelah kita input, langsung saja misal ingin menambahkan data pulpen standar. Lalu input unit price misal 5.000, unit sold-nya 50. Kemudian program akan meminta konfirmasi dari kita apakah data tersebut akan disimpan atau tidak.
Jika kita memasukkan karakter selain Y dan N, maka program akan terus berputar. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan data. Nah, jika konfirmasinya kita jawab Y, maka data tersebut akan ditambahkan. Dan jika kita input N, maka data tersebut tidak akan ditambahkan. Seperti ini misalnya pen Kokoro. Harga 7.000 misal. Nah, jika kita memasukkan N besar atau N kecil, maka produk tersebut tidak akan ditambahkan. Seperti itu. Kemudian mari kita cek apakah produk tersebut produk pulpen standar tadi benar sudah masuk ke dalam list produk atau belum. Kita kembali ke menu pertama. Di sini dapat kita lihat pulpen standar telah masuk dan pulpen Kokora tidak masuk karena tadi kita memilih untuk tidak memasukkannya. Kemudian kita masuk ke menu 3, yaitu menu untuk menghapus data produk. Dalam menu ini terdapat dua submenu. Yang pertama, hapus data produk. Kedua, kembali ke menu utama. Sama seperti sebelumnya, jika user menginput selain 1 dan 2, maka program akan terus berputar hingga user menginput angka 1 atau 2. Nah, jika kita menginput angka 1, maka atau ingin menghapus data produk, maka program akan meminta kita untuk memasukkan kategori dan merek apa yang ingin dihapus. Kemudian akan disimpan ke dalam variabel hapus produk. Nah, kemudian program akan mengecek apakah hapus produk ini berada dalam list produk atau tidak. Jika tidak ada, maka akan muncul pesan produk tersebut tidak ditemukan. Jika hapus produk tersebut ada dalam list produk, maka nanti akan muncul konfirmasi lagi apakah yakin ingin menghapus data atau tidak. Mari kita coba saja kategori produk yang ingin dihapus. Misal untuk yang case yang tidak ada dulu, misal pensil Faber-Castell. Nah, karena pensil Faber-Castell ini tidak terdapat dalam list produk, maka program menyampaikan pesan produk tersebut tidak ditemukan. Kemudian jika kita memilih misal ingin menghapus pulpen faster misalnya. Nah, akan diminta konfirmasi jika kita memasukkan selain Y atau N, maka program akan terus berputar hingga kita menginput Y atau N. Di sini kita coba untuk menghapus atau Y. Akan muncul keterangan berhasil menghapus. Dan kita coba lagi untuk menghapus. Kali ini konfirmasinya akan N. Coba misal pen standar tadi. Menghapus. Kita pilih N atau tidak jadi menghapus. Di sini muncul pesan bahwa batal menghapus data. Nah, lalu kemudian kita cek saja di sini apakah produk yang tadi benar kehapus atau tidak. Kita ke menu utama dan menampilkan daftar penjualan kembali. Ya, terlihat di sini pulpen faster sudah dihapus dan sedangkan pulpen standar tidak karena tadi saat konfirmasi kita pilih N. Kemudian kita masuk ke menu keempat, yaitu mengubah data atau mengupdate produk. Sama seperti sebelumnya, jika user menginput selain angka 1 dan 2, maka program akan terus berputar. Kemudian jika kita memilih 1, maka akan masuk ke fungsi untuk mengubah data produk. Di sini program akan meminta kita untuk menginput kategori apa yang ingin diubah dan merek apa yang ingin diubah. Dan data tersebut akan masuk ke dalam variabel update. Di sini
akan dicek apakah si update ini berada dalam list produk atau tidak. Jika tidak, jika si update ini tidak berada dalam list produk, maka akan muncul keterangan produk tidak ada. Seperti misalnya pensil Faber-Castell salah yang tidak ada dalam list produk, maka program akan munculkan pesan produk tidak ada. Kemudian jika si update tadi ada dalam list produk, maka program akan memunculkan informasi mengenai produk tersebut. Kemudian akan diminta konfirmasi apakah ingin melanjutkan proses mengupdate data. Kemudian di sini program akan langsung coba saja kita jalankan. Misal pulpen standar. Nah, di sini muncul informasi mengenai pulpen standar, kemudian konfirmasi apakah yakin ingin merubah. Kita pilih saja Y, kemudian di sini program akan meminta kita untuk menginput keterangan apa yang ingin diedit atau key yang ingin kita ganti. Kemudian jika yang kita inginkan tidak berada dalam dalam data list produk, maka program akan terus berputar. Misalnya karena tidak ada warna di sini, nah akan muncul keterangan tidak ada warna. Nah, tidak ada warna. Lalu kita coba lagi, misalnya kemudian jika kita di sini ingin mengganti misalnya merek dari standar menjadi Kokoro, bisa. Nah, kemudian akan ada muncul lagi konfirmasi apakah yakin untuk mengupdate atau tidak. Di sini kita pilih saja Y. Nah, lalu kita cek apakah data tersebut sudah diupdate. Nah, di sini kita lihat pulpen Kokoro yang tadinya data sebelumnya ialah pulpen standar. Kemudian satu case lagi yaitu saat mengupdate data penjualan di sini misal pulpen Kokoro. Nah, di sini jika kita ingin merubah unit price atau unit sold, maka akan masuk ke sini yaitu yang mana kan values dari unit price dan unit sold ini harusnya kan berupa angka. Jadi di sini akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data yang diinput user berupa angka atau tidak. Langsung saja kita masukkan unit price misalnya. Nah, masukkan unit price baru. Misal kita input karakter, maka program akan terus berputar sehingga kita memasukkan angka. Misal kita ingin mengubahnya harganya menjadi 7.000. Nah, kemudian akan muncul konfirmasi lagi. Di sini mari saja kita coba pilih Y. Maka data tersebut akan berubah. Nah, seperti yang sudah kita ubah tadi, harganya menjadi 7.000. Kemudian di sini kita coba untuk menghapus semua data yang ada. Pensil standar Stadler, maaf. Kemudian penghapus Joico. Kemudian terakhir ada pulpen Google. Nah, di sini kan seharusnya list data produk sudah kosong. Jadi seharusnya di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, di submenu pertama jika tidak ada list produk, jika list produk kosong, maka akan muncul keterangan tidak ada produk.
Mari kita coba saja di sini. Nah, di sini tidak ada produk yang menandakan list produk tersebut kosong karena sudah dihapus semua tadi. Eh, Sekian dari penjelasan program yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita coba exit dulu. Ya, have a great day.